Kini saya akan memperkenalkan teman saya yang bernama Muhammad Sultan Sofi, Neneng Air Waida, dan Nimatu Fitriana, selaku saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian multimeter. Multimeter itu sering juga disebut dengan istilah multitester, merupakan salah satu tool kit penting bagi para praktisi elektronika. Multimeter terbagi menjadi dua jenis, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang multimeter analog. Apa sih multimeter analog itu? Multimeter analog merupakan jenis multimeter yang menggunakan display ukur atau meter dengan tipe jarum petunjuk. Sehingga untuk membaca hasil ukur harus dilakukan dengan cara melihat posisi jarum petunjuk pada meter yang melihat posisi saklar selektor pada posisi batas ukur, kemudian melakukan perhitungan secara manual untuk mendapatkan hasil ukur. Yang selanjutnya, multimeter digital. Apa sih multimeter digital itu? Multimeter digital atau yang sering disebut sebagai digital multitester. Sama dengannya, multimeter ini menggunakan digital sebagai penampilan hasil ukur. Multimeter digital sering digunakan karena lebih mudah dibanding multimeter analog. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Neneng Ai. Selanjutnya ada fungsi multimeter digital dan multimeter analog, yaitu 1. Mengukur arus listrik, kedua, mengukur tegangan listrik, ketiga, mengukur hambatan listrik, keempat, fungsi HRE, kelima, mengukur nilai kapasitansi, keenam, mengukur frekuensi sinyal. Selanjutnya, bagian-bagian multimeter. 1. Skrup, 2. Tombol pengatur jarum petunjuk, ketiga, saklar selektor, keempat, lubang tutup positif dan negatif, kelima, saklar selektor polaritas, keenam, jarum petunjuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sultan. Baiklah, cara menggunakan multimeter. Yang pertama, perhatikan jarum penunjuk yang memperlihatkan skala pengukuran. Sebelum melakukan pengukuran, pastikan jarum berada pada posisi 0 atau 0. Yang kedua, perhatikan juga pengaturan knob atau saklar yang digunakan untuk mengatur pengukuran ampere, voltage, ataupun ohm. Kemudian lakukan setting juga batas saklar pada skala 1, 10, atau yang lainnya. Pastikan knob berada pada posisi off saat sudah tidak digunakan lagi. 3. Tentukan lubang yang digunakan untuk memasukkan kabel jack sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Ada dua lubang yaitu positif dan negatif yang akan menunjukkan polaritas dari tegangan atau probe. Keempat, periksa kembali apakah baterai telah terpasang dengan baik. Pastikan kondisi baterai tersebut masih bagus. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.